Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Musfiroh dengan NIM 2120210028 dan teman saya bernama Gibi Gustantri. Kami dari kelompok 4 yang menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang dimana video ini membahas mengenai lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Apa itu lingkungan belajar, apa itu hakikat belajar, dan apa saja faktor-faktor lingkungan belajar yang mempengaruhi. Baiklah, selanjutnya ada lingkungan belajar menurut Ki Haji Dewantara. Lingkungan belajar yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sama dengan lingkungan belajar yang dikembangkan oleh Islam. Ki Hajar Dewantara menyebutkan ada 3 lingkungan belajar, yaitu pertama, lingkungan keluarga, kedua, lingkungan sekolah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan belajar Ki Hajar Dewantara biasa disebut dengan lembaga, yaitu yang pertama ada lembaga formal, kedua ada lembaga non-formal, dan yang ketiga ada lembaga informal. Apa sih lembaga formal itu? Lembaga formal adalah sekolah. Sekolahlah yang memberikan peran pengetahuan dan deskripsi mengenai sains dan pengetahuan lain yang belum didapatkan dalam keluarga. Kedua, lembaga non-formal, yaitu masyarakat. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial, yaitu sebagai penghalang perbuatan menyimpang peserta didik sesuai dengan adat dan norma yang ada. Lalu yang terakhir ada lembaga informal. Lembaga informal yaitu keluarga. Keluarga berperan sebagai peletak dasar pengetahuan peserta didik. Jadi, ketiga lingkungan belajar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Hubungan satu sama lainnya saling mengisi kekosongan. Hal tersebut dikarenakan setiap pembelajaran akan tidak mungkin hanya diberikan di sekolah. Pendidikan agama Islam juga perlu diberikan sekaligus dikontrol oleh keluarga dan masyarakat, sehingga pencapaian tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hakikat belajar. Hakikat belajar secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Belgradler, belajar merupakan proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi, keterampilan, skills, dan sikap atau attitudes. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Menurut Sukamto dan Winata Putra, di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itulah, siswa yang harus bertindak aktif. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu, yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti.
Dan yang terakhir, kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Faktor-faktor mempengaruhi belajar. Satu, faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri atau yang disebut dengan faktor individual, yang termasuk faktor individual antara lain faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 2. Faktor yang ada di luar individu atau yang kita sebut faktor sosial, yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga, rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya. Alat-alat yang diperlukan dalam belajar mengajar, lingkungan, dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Faktor internal, faktor dari dalam siswa, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. 3. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan belajar, materi-materi pembelajaran. Faktor non-elektual belajar siswa. Faktor non-elektual dalam belajar itu terdiri dari 1. Sikap, 2. Motivasi, 3. Mengelola informasi, 4. Konsentrasi, 5. Percaya diri, 6. Kebiasaan. Motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Peserta didik yang memiliki tujuan belajar akan tampak melalui kesungguhan untuk terlihat di dalam proses belajar, antara lain tampak melalui keaktifan bertanya, keaktifan berpendapat, pembelajaran menyimpulkan, mencatat, dan mengerjakan latihan dan evaluasi. Mengelola informasi belajar. Mengelola informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengelola informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Dalam kajian konstruktivisme, mengolah bahan belajar atau mengolah informasi merupakan hal yang penting agar seseorang dapat mengkonstruksi
pengetahuannya sendiri berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan.